Jordi amat terharu dengan dukungan spesial supporter Timnas Indonesia. Laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Kamboja dalam ajang Piala AFF 2022 terasa sangat spesial bagi Jordi Amat. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, pada Jumat, 23 Desember 2022, itu, Jordi menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Jordi Amat bermain sebagai starter pada laga itu. Amat menjadi rekan duet bagi Fahrudin Arianto di jantung pertahanan Garuda. Ada momen menarik yang terjadi pada laga yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 2-1 itu. Beberapa kali pendukung Timnas Indonesia meneriakkan nama Jordi Amat. Jordi pun tersanjung akan hal itu. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari supporter Timnas Indonesia. Jordi Amat kemudian berbicara mengenai laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Ia sangat senang akhirnya bisa mendapatkan kesempatan membela tanah leluhurnya. Saya menyukainya, hari ini ada 25.000 penonton kan. Saya juga cukup emosional ketika seluruh penjuru stadion menyebut nama saya, itu momen spesial bagi saya, jadi terima kasih banyak untuk semuanya, senang sekali, ini laga pertama saya bersama Timnas Indonesia, dan kami dapat 3 poin yang sangat penting, kata Jordi Amat. Timnas Indonesia memang meraih kemenangan 2-1 atas Timnas Kamboja. Namun, Jordi Amat juga merasa timnya masih memiliki banyak kekurangan. Saya tahu kami melewatkan beberapa kesempatan tapi yang paling penting semua pemain memberikan yang terbaik dan kami bisa dapat 3 poin, ungkapnya. Jordi Amat kemudian mengungkapkan rencana terdekat yang akan dijalani para penggawa Timnas Indonesia. Setelah laga melawan Kamboja, penggawa Garuda akan langsung melakukan pemulihan. Sabtu, 24 Desember 2022, pagi, Timnas Indonesia akan langsung terbang ke Malaysia. Diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Brunei Darussalam pada laga selanjutnya di Piala AFF 2022. Brunei memang harus berkandang di Kuala Lumpur pada Piala AFF 2022. Kandang mereka di Bandar Seri Begawan tengah mengalami renovasi. Ya, kami akan memulihkan diri, kami akan melakukan perawatan khusus dengan fisio. Besok pagi kami akan terbang ke Malaysia, siap untuk laga selanjutnya, kata Jordi Amat. Timnas Indonesia mengincar kemenangan pada laga melawan Brunei Darussalam. Jika memungkinkan, laga itu harus dimenangkan dengan skor besar. Sebab, selisih gol akan sangat menentukan kelolosan Timnas Indonesia ke babak semifinal Piala AFF 2022. Apalagi jika terjadi poin yang sama dengan tim lain. Di sisi lain, Brunei Darussalam tampak sulit untuk lolos ke semifinal. Dari 2 laga yang sudah dijalani, Brunei kalah 2 kali. 2 kekalahan itu diderita dengan skor telak, yakni 0-5 dari Timnas Thailand dan 1-5 dari Timnas Filipina. Terpesona kualitas, ST mau semua laga kandang Timnas Indonesia di GBK. Shin Tae-yong berharap semua pertandingan kandang Timnas Indonesia berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Shin Tae-yong menganggap stadion berkapasitas 72.000 tempat duduk ini dianggap paling berkualitas. Selain fasilitas stadion, rumput lapangan juga dianggap paling baik dari stadion lainnya. Itu diucapkan Shin setelah menjalani laga pertama di GBK saat Timnas Indonesia melawan Kamboja dalam ajang Piala AFF 2022. Dalam pertandingan ini skuad Garuda menang 2-1. Setelah melatih Timnas Indonesia, ini pertama kali saya tampil di GBK. GBK ini sempurna. Saya sangat suka. Saya berharap pertandingan internasional seterusnya di GBK, ucap Shin. Selama menangani Timnas Indonesia sejak 2020, Shin baru 5 kali menjalani pertandingan di Indonesia. Sudah cuma 5, 2 diantaranya berlangsung tanpa kehadiran penonton. Itu terjadi di Bali. Ketika melawan Bangladesh di Stadion Sijalak Harupat. Penonton yang hadir hanya 8.615, kemudian ketika menjamu Curaçao di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dihadiri 7.095 penonton. Berikutnya saat bermain di Stadion Pakansari, untuk pertandingan kedua melawan Curaçao, dihadiri 21.819 penonton. Jumlah ini langsung terlampaui saat duel melawan Kamboja di GBK, yakni 25.322 orang.
Jumlah ini kemungkinan akan terlewati lagi saat Indonesia bentrok dengan Thailand pada 29 Desember karena untuk pertandingan ini polisi memperbolehkan 50.000 tiket dilepas PSSI. Pelatih Kamboja akui dahsyatnya kekuatan timnas Indonesia, uji Pratama Arhan. Pelatih Kamboja, Ryu Hirose mengakui pemainnya kesulitan menghadapi Indonesia. Pada laga grup A Piala AFF, Kamboja gagal mempertahankan torehan positif dari pertandingan pertama Piala AFF 2022 melawan Filipina setelah dikalahkan 1-2 oleh Indonesia. Tadi itu laga yang sangat sulit, tapi kami masih bisa berkembang lagi ke depannya sebagai tim, dan kami optimistis bisa meraih hasil yang lebih baik juga di laga-laga ke depannya, kata Ryu Hirose. Ryu Hirose menilai, pemain Indonesia mempunyai kekuatan fisik lebih baik dari para pemainnya. Pasalnya, ini menjadi laga perdana bagi Indonesia sementara Kamboja telah memainkan laga kandang melawan Filipina dan memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 3-2. Indonesia punya kekuatan fisik yang lebih baik dari kami. Jadi saat mereka memegang bola, sulit bagi kami merebutnya dari mereka, sehingga kami juga kesulitan mengembangkan permainan, ujar Ryu Hirose. Salah satu pemain yang disoroti Ryu adalah Pratama Arhan yang bermain sejak menit awal untuk Indonesia. Pemain Tokyo Verdy itu mencatatkan assist untuk gol Egy Maulana Fikri yang membawa Indonesia unggul 1-0. Dia memiliki pengambilan keputusan yang bagus, kecepatannya juga baik dibandingkan para pemain kami. Bisa dibilang dia cukup merepotkan kami, kata Ryu. Senada dengan itu, kiper Kamboja, Keo Soksela juga menyebut pertandingan melawan Indonesia cukup berat dan timnya gagal meraih poin dari pertandingan tersebut. Dia meminta maaf kepada para pendukungnya karena kegagalan ini. Laga yang sangat berat bagi kami, dan kami juga mohon maaf tidak bisa meraih kemenangan di laga ini, kata Keo. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik di pertandingan selanjutnya, amin. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.